Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan saya Herunisa Dan saya Hairani. Kami dari kelompok 1 mahasiswi kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Kali ini kami akan membahas tentang Makanan sehat untuk remaja. ya, kenapa sih kita harus tahu tentang kebutuhan remaja, khususnya di gizinya. Karena untuk saat remaja itu kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk pertumbuhan organ fisik maupun organ dalamnya seperti seksual. Nah, oleh karena itu tubuh itu memerlukan zat gizi baik makro maupun mikro. Nah, di makro itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Serta zat gizi di mikro itu baik vitamin maupun mineral. Untuk telur itu kita lihat dari cangkangnya tampak bersih dan kuat, kemudian tidak pecah dan tidak retak apalagi bocor. Kemudian tidak ada noda dan kotoran yang terlihat pada cangkang telur. Bisa dilihat dengan cahaya yang lebih terang dan bersih. Kemudian warna putih dan kuningnya itu tampak terpisah saat dibuka, dan saat dibuka nanti itu tidak berbau busuk. Kemudian pastikan tidak ada embrio di dalam telur tersebut ya. Nah, untuk buah, usahakan pilih buah yang terlihat segar dan tidak layu, kemudian kulitnya yang masih bagus, teksturnya yang masih utuh, terus aromanya juga masih segar dan tidak busuk apalagi berulat, dan tidak juga mengandung pestisida. Nah, untuk dari susu, keju, kemudian roti, kita lihat dulu dari tanggal expirednya, kemudian kita lihat bentuk dan rasanya. Nah, untuk sayuran kita pilih yang masih segar, kemudian pastikan sayuran ini terbebas dari tanah atau kotoran lainnya dan tidak mengandung pestisida. Nah, untuk sayur kita memilih sayuran yang masih muda dan segar, kemudian tidak layu dan tidak berulat, terus warna hijaunya itu merata dan bebas dari tanah ataupun kotoran lainnya dan tidak mengandung pestisida. Kemudian untuk buah itu sama seperti buah yang sebelumnya. Dan untuk ayam itu kita melihat warna daging pada umumnya itu cerah, dia tidak pucat atau kebiruan. Kemudian warna kulit ayam biasanya putih ke kuning-kuningan. Kemudian jika disentuh daging terasa lembab dan tidak lengket. Nah, kemudian daging itu terdiri dari serat yang halus, kenyal, dan lembut. Terus konsistensi dari daging yang kurang padat atau tidak keras. Kemudian di antara serat daging tidak terdapat lemak seperti ini ya. Terus warna lemak itu kekuning-kuningan dengan konsistensi lunak, dan aroma daging tidak menyengat atau tidak berbau busuk. Kemudian selanjutnya itu ada beras, di mana memilih beras itu yang tidak terlalu putih, kemudian tidak berbau apek, terus banyak mengandung bekatuk, kemudian bentuk masih utuh dan sedikit yang patah-patahnya, terus memiliki tekstur yang kering ya, seperti ini. Dan yang terakhir itu ada tempe, di mana tempe itu kita memilih yang baru dan segar, kemudian tidak tampak warna hitamnya, terus tidak berbau apalagi berlebihan seperti ini ya. Di menu makan malam ini yang belum dijelaskan secara detail terkait dari ikan dan tahu. Nah, untuk ikan sendiri yang tampak bagus itu kita bisa lihat dari kulitnya yang cerah, kemudian terang, dan tidak tampak lebam gitu. Terus siripnya itu masih melekat dan tidak mudah rontok. Kemudian mata ikannya jernih dan tidak suram. Kemudian daging ikannya elastis, bila ditekan dia tidak akan meninggalkan bekas gitu. Kemudian irisannya itu berwarna merah segar, tidak berbau busuk. Terus tidak terdapat lendir ya, tidak terdapat lendir yang berlebihan pada permukaannya. Dan yang terakhir yang perlu ini banget adalah ikannya tidak berbau busuk apalagi berbau asing lainnya.
Dan untuk tahu itu kita lihat dari bentuknya, kemudian kita lihat apakah ada lendir atau tidak. Terus kita lihat nih dari warnanya pekat banget atau tidak gitu. Bisa dilihat di sini juga. Kalau misalnya dia menggunakan warna, bisa dia suka membekas di sini.
lagi bersama kita, dan ini adalah hasil masakan kita pada hari ini yang dimana udah diperhitungkan secara kalorinya dan juga beratnya juga sudah kita hitung ya. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.